Dua pekerja galian drainase tewas tertimpa material longsor di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah korban. Gas gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi pekerja drainase yang tewas tertimpa longsor di Kelurahan Bukit Cangang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kedua korban tewas merupakan pekerja yang sedang memperbaiki drainase di kedalaman 3 meter. Naas, tanah di atas drainase tiba-tiba longsor dan menimpa keempat korban. Dua diantaranya berhasil menyelamatkan diri. Jenazah kedua korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi. Awas, katanya kan, udah longsor ke bawah. Nggak sempat naik ke atas. Ada berapa orang? Berdua. Waktu itu dia lagi ngapain? Sedang menaikkan tanah dari atas, dari bawah. Pagar yang di atas itu ternyata terlalu berat untuk bisa beban ke bawah. Dan pekerja ini mungkin tidak menyadari kalau seandainya tekanan itu terlalu berat, dan mereka masih ada di bawah posisi di bawah. Diduga curah hujan yang tinggi membuat tanah di atas drainase labil hingga menyebabkan longsor. Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah kota menyiagakan alat berat di sekitar proyek revitalisasi drainase tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sudah 2 hari banjir rob melanda sejumlah wilayah di ibu kota, termasuk Pelabuhan Sunda Kelapa. Akibatnya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan terhenti menunggu banjir surut. Sejumlah titik di kawasan Jakarta masih tergenang banjirop. Di Pelabuhan Sunda Kelapa, banjirop terjadi akibat ketinggian air laut yang sudah melewati batas atas tanggul pelabuhan. Ketinggian air berkisar 10 hingga 20 cm. Akibat banjirop ini, sopir truk pengangkut barang tidak bisa melakukan bongkar muat, khususnya bagi kendaraan besar. Nah, kita kan namanya borongan, kalau kita istilahnya nggak kerja, barang yang nggak bisa dibongkar ya nggak dapat duit, Pak. Sedangkan di kawasan Muara Baru, banjirop menggenangi pintu masuk Muara Baru hingga sejumlah kawasan dan ruas jalan. Sejumlah petugas keamanan dibantu anggota polisi lalu lintas melakukan pengaturan di depan pintu. Pengendara motor diminta putar balik karena ketinggian air mencapai 50 cm. Banjirop juga melanda Jalan RE Marta Dinata Pademangan, Jakarta Utara sejak kemarin sore. Banjirop ini menggenangi jalan seluas 300 meter dari persimpangan Jalan Gunung Sahari menuju Jalan RE Marta Dinata. Musim hujan belum memasuki puncaknya, namun banjir sudah di mana-mana. Janji Gubernur Anies yang mengklaim banjir akan surut dalam 6 jam tidak terbukti. Banjir setinggi hampir 2 meter menerjang permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir juga diduga akibat buruknya sistem drainase di permukiman padat penduduk. Sejumlah warga yang nekat bertahan di lantai 2 terpaksa menggunakan ban karet untuk beraktivitas. Meski saat ini banjir telah surut, warga tetap siaga mengantisipasi banjir susulan mengingat masih tingginya curah hujan di awal November ini. Tak hanya permukiman, banjir juga melanda sejumlah ruas jalan di kawasan Puri Indah Kebonjeruk. Meski masih bisa dilintasi kendaraan, namun tak sedikit motor yang mogok usai nekat menerjang banjir. Guna mengurangi debit air banjir di lokasi, petugas gabungan sumber daya air PPSU dan pemadam kebakaran melakukan penyedotan air dan membuat tanggul sementara dari puluhan karung pasir. Banjir setinggi 80 cm ini masih merendam kawasan Rawajati sejak Minggu kemarin. Selain karena cuaca ekstrim, buruknya sistem drainase di permukiman kerap menjadi kambing hitam saat banjir tiba. Terkait banjir yang surut lebih lama dari klaim yang dijanjikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan ada yang salah dalam pengendalian bencana. Kembali kepada titik normal
maka 6 jam sesudahnya. Nah, kalau aliran sungainya tidak turun-turun, ya otomatis banjirnya akan terus terjadi. Inilah pengendalian kita menggunakan target, dan tentu kita akan evaluasi terus apa yang membuat sebuah target tercapai dan apa yang membuat sebuah target tidak tercapai dalam rangka perbaikan terus-menerus. BMKG mengimbau agar warga tetap mewaspadai potensi banjir akibat tingginya curah hujan. Hujan-hujan yang perlu diantisipasi adalah hujan yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang, terutama untuk wilayah-wilayah seperti di Jabodetabek, terutama bagian selatan. Tata ruang, sumber resapan, hingga aliran sungai menjadi sejumlah faktor yang sedianya dibenahi guna meminimalisir potensi banjir. Peran warga dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air juga menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan banjir. Selebgram Rahel V-nya diperiksa dengan status tersangka, tapi ia tidak dipenjara. Kenapa? Tunggu jawabnya saat lagi.